Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum sejak Indonesia merdeka sampai saat sekarang ini. Dalam perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka atau tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Baik, kita akan membahas kurikulum awal kemerdekaan atau pada masa Orde Lama, yaitu kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Yang pertama kita bahas kurikulum 1947. Kurikulum yang lahir pada setelah Indonesia merdeka disebut rencana pelajaran atau dalam bahasa Belandanya disebut Leerplan. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan adalah Pancasila. Rencana pelajaran 1947 merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dengan mengurangi kecerdasan intelektual. Kurikulum ini dilandasi semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa dengan spirit merebut kemerdekaan. Maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, kesadaran bernegara dan masyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari, serta memberikan perhatian terhadap pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani. Rencana pelajaran 1947 baru segera resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah tahun 1950. Bentuk kurikulum ini memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, disertai dengan garis-garis besar pengajaran. Kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang lebih merinci setiap mata pelajaran, kemudian diberi nama Rencana Pelajaran 1952 yang berfungsi membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di sekolah dasar. Di dalamnya tercantum jenis-jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah, seperti pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri dari kurikulum 1952 bahwa setiap rencana pelajaran sehari-hari, silabus pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1964. Di penghujung era pemerintahan Presiden Soekarno, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Tujuan pendidikan yang ada pada kurikulum ini yaitu
membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab antara lain atas terselenggaranya masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual. Sistem pendidikan dikenal dengan sistem 5 aspek pengembangan yang terdiri dari perkembangan moral, intelijensi, emosional, artistik, keprigelan, dan jasmania. Semua pelajaran diberikan mulai kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum masa Orde Baru. Kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Yang pertama kita bahas yaitu kurikulum 1968. Lahirnya kurikulum 1968 sebagai perubahan dari kurikulum 1964 dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari sistem pemerintahan rezim Orde Lama ke rezim pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 menggantikan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 melakukan perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana dan menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Jumlah jam pelajarannya 9 mata pelajaran. Titik berat kurikulum ini pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua, kurikulum 1975-1976. Kurikulum 1975 digunakan untuk SD, SMP, dan SMA, sedangkan kurikulum 1976 untuk sekolah keguruan yaitu SPG dan sekolah menengah kejuruan STM atau SMEA. Kurikulum ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengajaran di sekolah. Yang melatar belakangi kurikulum ini sebagai pedoman yaitu yang pertama, sejak tahun 1969 di negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya perkembangan nasional yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Yang kedua, pada kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka membangun nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga memerlukan peninjauan terhadap kurikulum 1968 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Dalam pelaksanaan kurikulum 1975 menggunakan beberapa prinsip, di antaranya prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip fleksibilitas program, prinsip berkesinambungan atau kontinuitas, prinsip pendidikan seumur hidup. Adapun dasar dan tujuan dalam kurikulum ini tertera dalam bab 3 dasar dan tujuan pendidikan, sedangkan tujuan umumnya yaitu memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang diperlukan. Dan tujuan khususnya yaitu memiliki pengetahuan dasar, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap yang baik. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975
Oleh karena itu, kurikulum 1984 dikenal juga sebagai kurikulum 1975 disempurnakan. Secara umum, dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum terampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum pelaksanaannya di sekolah. Yang keempat, terlalu padannya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Ada 4 aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 1984. Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keserasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Yang keempat, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum masa reformasi, yaitu ada kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Yang pertama kita bahas yaitu kurikulum 2004. Secara umum pada era reformasi, prinsip implementasi kurikulum 2004 adalah lahirnya KBK, yang meliputi kegiatan belajar mengajar atau KBM, penilaian berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan pembelajaran, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengemban kurikulum sekolah. Dalam hubungannya dengan KBM, proses belajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kurikulum 2004 merupakan kurikulum eksperimen yang diterapkan secara terbatas di sejumlah sekolah atau madrasah untuk eksperimen kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP disusun oleh satuan pendidikan sekolah atau madrasah bersama dengan semua pemangku kepentingan di sekolah dengan mengacu kepada standar isi dan proses dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan pendidikan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Perubahan kurikulum KTSP 2006 ke
kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya untuk memperbaharui setelah dilakukan evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak bangsa atau generasi muda. Inti dari kurikulum 2013 terletak pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam kurikulum 2013, lebih mengutamakan kepada akhlak peserta didik dan peran peserta didik lebih banyak dibandingkan guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Melalui kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke kegiatan penugasan kompetensi dan karakter berikutnya. Cukup sekian penjelasan mengenai sejarah perkembangan kurikulum dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.